Laju reaksi. Laju reaksi merupakan perbandingan perubahan konsentrasi reaksi atau produk per satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan atau ukuran partikel, konsentrasi, suhu, katalis, dan molaritas. Laju reaksi dipengaruhi oleh tumbukan molekul. Semakin banyak tumbukan, maka reaksi akan semakin cepat. Ketika suhu dinaikkan, laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, kenaikan suhu berbanding lurus dengan kecepatan molekul. Semakin cepat gerak molekul, tumbukan semakin banyak terjadi, sehingga laju reaksi meningkat. Katalis adalah substansi yang meningkatkan laju reaksi. Substansi ini ikut bereaksi, namun tidak habis dalam reaksi. Penggunaan katalis akan menurunkan energi aktivasi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan, laju reaksi juga dipengaruhi oleh luas permukaan. Untuk mengertinya, mari kita simak percobaan berikut. Yang diperlukan untuk percobaan ini adalah labu Erlenmeyer berisi air, redoxon, balon, dan stopwatch. Pertama-tama, serbuk redoxon dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Saat dimasukkan, stopwatch langsung dinyalakan, dan labu Erlenmeyer ditutup dengan balon. Sekarang, mari kita bandingkan dengan tablet redoxon. Langkah yang sama dilakukan, yaitu masukkan tablet redoxon ke dalam labu Erlenmeyer. Stopwatch langsung dinyalakan, dan labu Erlenmeyer langsung ditutup dengan balon. Waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan serbuk redoxon, yaitu 27 detik, karena luas permukaan tablet redoxon lebih kecil dibandingkan luas permukaan serbuk redoxon. Lalu, mengapa serbuk redoxon menghasilkan balon yang lebih kecil? Hal ini dikarenakan oleh laju reaksi serbuk redoxon yang terlampau cepat, sehingga gas yang tertangkap lebih sedikit dibandingkan gas yang dihasilkan oleh tablet redoxon. Kesetimbangan kimia. Faktor-faktor yang dapat merubah kesetimbangan adalah perubahan konsentrasi, perubahan volume atau tekanan, dan perubahan suhu. Ketika reaktan ditambahkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Ketika reaktan diambil, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Contoh, reaksi bolak-balik amonia menjadi hidrogen dan nitrogen. Reaksi ini adalah reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm, jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah produk. Jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Kebalikan dari pergeseran kesetimbangan ini berlaku untuk reaksi eksoterm. Pada praktikum ini, kita akan mencoba untuk mengenal konsep dari kesetimbangan kimia. Yang kita butuhkan untuk praktikum ini adalah 2 buah kontainer besar, 2 buah kontainer kecil, yang akan membantu kita mengintegrasikan reaksi yang berlangsung pada suatu sistem. Kita juga akan membutuhkan air dan pewarna yang kita gunakan untuk mengindikasikan suatu zat kimia. Langkah kerja yang pertama adalah kita mengambil zat dari produk dan reaktan. Pada kontainer kecil yang diambil dari wadah produk, belum terdapat reaksi kimia. Hal ini dikarenakan belum ada reaktan yang diubah menjadi produk. Kemudian, letakkan zat kimia yang telah kita ambil ke wadah yang berbeda. Kita akan melakukan pertukaran ini beberapa kali, hingga kita menemukan suatu titik yang seimbang. Nah, dapat dilihat bahwa pada wadah kecil dari produk, jumlah terus meningkat dari kosong hingga sedikit berisi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah reaktan yang berubah menjadi produk. Apabila reaksi seperti ini terus terjadi, kita akan sampai pada sebuah fase di mana terjadi kesamaan antara jumlah wadah produk dan wadah reaktan. Kondisi seperti ini disebut dengan titik equilibrium. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah semakin banyak reaktan, semakin cepat produk akan dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak produknya, semakin banyak pula yang akan diubah kembali menjadi reaktan. Reaksi ini akan terus berlangsung hingga tercapai titik keseimbangan. Sekarang, kita akan melihat ada laboratorium apa aja sih yang ada di Fakultas Teknobiologi Atmajaya. Yang pertama adalah kultur jaringan. Di sini, kita bisa melakukan kultur jaringan menggunakan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, ada laboratorium kultur sel hewan.
Sesuai dengan namanya, kita dapat melakukan kultur sel hewan di laboratorium ini. Yang ketiga adalah lab teknologi DNA. Rekayasa DNA dapat dilakukan di laboratorium ini. Selanjutnya, kita akan ke laboratorium biokimia dan teknologi enzim. Nah, di laboratorium ini kita akan melakukan praktikum yang menyangkut dengan hal enzim dan kimia. Nah, kalau yang ini adalah ruang preparasi 1. Di ruang ini biasanya untuk menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang menyangkut dengan pangan. Fakultas Teknobiologi Atmajaya juga memiliki laboratorium riset. Dan sekarang, kita beranjak ke laboratorium mikrobiologi dan teknologi fermentasi. Di sini, terdapat juga ruang preparasi 2. Biasanya disebut lab alga, karena di lab ini kita dapat mengkultur alga dan mengkultur cendawan. Ini adalah ruang sterilisasi yang biasa digunakan untuk mensterilisasi alat dan bahan yang digunakan agar tidak terkontaminasi. Di sebelah ada ruang pewarnaan DNA dan ruang dingin. Di ruang ini kita dapat mewarnai DNA, dan di ruang dingin biasa digunakan untuk mengawetkan jak. Yang terakhir dari semua laboratorium dan yang akan banyak kita gunakan adalah teaching lab. Fakultas Teknobiologi Atmajaya mempunyai 2 teaching lab. Keduanya digunakan untuk pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan dengan laboratorium.